Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As-Surah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puja serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrat iradatnya kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam kepada junjungan alam Sayyidul Mursalin Sayyidina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan yang penuh ridha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada sebagian golongan atau firqah dari umat Islam yang mempunyai pemahaman bahwasanya Islam adalah dinul harbi atau Islam adalah agama perang. Islam menurut mereka identik dengan pedang yang haus akan kekerasan dan kekejaman. Catatan-catatan sejarah ini tentunya telah menodai sejarah hitam umat Islam. Paling tidak golongan yang mempunyai pemahaman tersebut telah memperkuat kepada masyarakat umum bahwasanya misi ajaran Islam adalah untuk kekerasan, bukan perdamaian. Sebagaimana pemahaman dunia, khususnya saat ini di Barat, memahami bahwa ajaran Islam adalah agama yang mengajarkan kepada terorisme dan fundamental. Padahal telah kita pahami bersama bahwasanya misi awal diturunkannya Islam melalui risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah untuk penyelamat umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Ditambah lagi prinsip lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dari dua ayat pendek tersebut cukup memperkuat pemahaman bahwasanya agama Islam adalah agama cinta damai. Indikasi ini diperoleh dari pemahaman yang pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mencakup seluruh makhluk, baik manusia, hewan, bahkan jin sekalipun mesti ternaungi nilai-nilai perdamaian. Yang kedua, akibat prinsip yang pertama tadi, Islam tidak memaksakan agamanya atau berdakwah dengan cara anarkis, karena hidayah bukanlah dari manusia melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga harus menjaga perasaan agama yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akan tetapi misi awal sebagai rahmatan lil alamin ini sering terjebak dalam pemahaman oknum, baik dari kalangan ulama, habaib maupun asatid yang sering khilaf memahami ajaran Islam karena mungkin mereka terlalu fanatik. Sehingga sampai saat ini umat muslim belum bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sendiri, permasalahan dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana pertentangan antara Sunni dengan Syiah, FPI dengan Ahmadiyah, NU dengan Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya belum bisa terjawab sampai saat ini. Padahal musuh sebenarnya kita sebagai umat muslim dan musuh agama Islam adalah krisis moralitas, hancurnya akhlak manusia, serta peradaban manusia yang sedemikian parahnya menjangkit dunia ini. Pembunuhan yang kian merajalela, perampokan, korupsi dan lain sebagainya saat ini seakan-akan sudah menjadi permasalahan yang dianggap biasa-biasa saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak."
Sesungguhnya aku diutus kepada kalian untuk penyempurnakan akhlak. Dengan demikian, Islam membawa bendera kedamaian, tidak membawa kekacauan, kekerasan maupun teror. Kekerasan dalam Islam tidak lain adalah bentuk kekhilafan umat Islam dalam memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam Islam dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Dalam kajian bahasa terdapat dua makna ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah bainal muslimin atau persaudaraan yang bersifat sektoral. Ukhuwah yang menghendaki kerukunan antara sesama umat muslim, seperti kerukunan antara Sunni dan Syiah, NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang kedua, ukhuwah yang bersifat Islami, yaitu persaudaraan dengan luar agama Islam. Karena ukhuwah yang bersifat Islami ini tidak hanya di dalam Islam, melainkan meliputi yang pertama ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan, dan yang kedua adalah ukhuwah wantoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Apakah Rasulullah mengajarkan untuk bersaudara di luar muslim? Jelas sekali akhlak, banyak sekali akhlak Rasulullah yang dicontohkan. Di antaranya dikutip dalam kitab Al-Awliyah Al-Harakah Al-Islamiyah, Muhammad bin Hasan, pengikut madhab Hanafi, menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila ahli Makkah ma lamma qahatu liwazzi'a ala fuqara'ihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim harta kepada penduduk Makkah ketika terjadi krisis ekonomi agar harta itu dibagikan kepada orang-orang fakir, termasuk di dalamnya adalah orang-orang non-muslim. Sejarah juga mencatat keluasan Nabi dalam menerima perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara Islam dan Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW menerima beberapa syarat yang sepintas merugikan umat Islam. Di antaranya, beliau rela menghapus basmalah dengan bismika Allahumma dan mengganti Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Disinilah terlihat betapa bijaksananya Rasulullah SAW dengan mendahulukan kepentingan bersama, dipandang lebih maslahat dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim bersatu menyelesaikan permasalahan bersama, yaitu memerangi permasalahan akhlak bangsa yang kian hari kian hancur, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Berangkat dari misi utama Rasulullah SAW diutus ke bumi ini sebagai pembawa kedamaian dan penyempurnaan akhlak. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lit tuqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi fa min azimi sya'nihi lam nahwihi. Summa salatu wassalamu ilaik ala nabiyyi afdalil khalaiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Share, subscribe channel